Oke. Assalamualaikum Mbak Jalani. Waalaikumsalam warahmatullahi Am, wabarakatuh, Bu Lilis. Selamat siang. Apa kabarnya hari Siang. ini? Alhamdulillah sehat, bahagia Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Ya. Gimana Pak? Saya lihat Pak Jalani kayak ada keresahan gitu ya. Lah, Ada. Ibu ini seperti mempunyai indera keenam, Ibu. Tahu aja orang lagi punya Oh, masalah, Bu. iya, soalnya saya lihat tuh tadi kayaknya dari pagi tuh kayak ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Ada Iya, yang Bu, bisa saya gini, bantu Bu. Pak? Jadi ini tentang pembelajaran di kelas, Bu, ya, di sekolah saya. Kelas saya itu ada beberapa siswa itu ketika selesai melakukan pembelajaran dan saya melakukan proses evaluasi, ternyata ada beberapa siswa nilainya itu kecil-kecil, Bu. Nilainya itu kecil-kecil di bawah KKM, Bu. Jadi sangat membuat resah sekali. Tapi tidak sedikit juga berarti masih banyak siswa itu yang nilainya itu besar-besar, Bu. Udah melampaui target dari KKM, Bu. Itu gimana, Bu? Itu yang bikin saya jadi bingung, Bu. Oh gitu ya Pak. Tadi katanya setelah pembelajaran di kelas, setelah Bapak selesai melakukan evaluasi, terus apa? Ternyata masih ada siswa yang nilainya itu di bawah KN ya Pak ya, standar Iya, kecil Bu. gitu. Nah, tapi tidak mungkin juga eh, ada beberapa siswa juga yang nilainya besar. Tuh, Iya. jadi maksud Bapak ini obrolan kita ini tujuannya untuk apa ya Pak ya? Maksudnya gimana nih? Apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya dengan kita ngobrol-ngobrol nih Pak? Tujuan kita hari ini seperti Jadi apa Pak? tujuan saya itu bagaimana sih supaya bisa meningkatkan nilai atau hasil belajar siswa itu, Bu. Begitu, Bu. Ya, jadi Bapak itu apa ya, ingin supaya nilai siswanya itu meningkat gitu ya Pak ya. Jadi tidak Betul ada yang sekali, Bu. nilai kecil lagi, maksudnya seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi selama ini apakah Bapak gitu ya, apa yang sudah Bapak lakukan gitu ketika pembelajaran di kelas itu dengan anak-anak gitu yang Bapak upayakan Kalau untuk untuk mengatasi masalah proses ini? kalau untuk proses pembelajarannya sih menurut saya sudah mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan di RPP, Bu, ya. Dari mulai pendahuluan, kemudian meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa, saya melakukan ice breaking juga, kemudian menerapkan pembelajaran yang sosial emosional, Bu, ya, supaya siswa itu semangat di dalam belajar, Bu. Nah, kemudian juga ketika menerapkan model pembelajaran juga, saya sudah melaksanakan atau membuat model pembelajaran siswa itu bisa semangat dalam belajar, Bu. Misalkan begini, saya menggunakan peralatan-peralatan atau bahan untuk mendukung supaya pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar, Bu. Saya menyiapkan PPT-nya, PowerPoint-nya untuk presentasi, kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja siswanya, kemudian juga saya menyiapkan peralatannya seperti peralatan untuk simulasinya juga saya bawa ke kelas, Bu, supaya siswa itu lebih paham, Bu. Namun dalam perjalanannya ketika saya melakukan proses evaluasi ternyata ada beberapa siswa masih di bawah nilai KKM, Bu. Apakah mungkin ini cara ngajar sayanya itu kurang mengena kepada mereka atau bagaimana ya, Bu? Saya masih bingung, Bu. Oh, baik Bapak. Tadi Bapak mengatakan kalau proses pembelajarannya Bapak bilang sudah sesuai dengan RPP, Bapak juga melakukan explicit dan apa tadi peralatan dan bahan yang mendukung gitu ya Pak ya, di kelas ya. Sudah menggunakan PPT dan Power juga, ada simulasi juga gitu ya Pak. Namun masih tetap gitu ya Pak, ada yang nilainya kecil. Ya, Lalu rencananya nih Pak, Bapak kan merasa sudah melakukan semuanya yang terbaik gitu ya menurut Bapak ya. betul. Eh, Semuanya sudah Bapak lakukan. Jadi ke depan itu untuk mengatasi
siswa ini supaya lebih semangat lagi, lebih mendapatkan nilai yang besar mungkin yang sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu di nilai rata-rata di atas KKN itu usaha seperti apa sih yang telah atau akan atau telah Bapak lakukan nantinya gitu untuk mengatasi masalah pembelajaran ini, Pak? Kalau yang sudah saya lakukan dan saya pengen merencanakan itu mungkin kalau saya yang menyampaikan materi pelajarannya itu mungkin siswa-siswa tersebut kurang mengerti gitu Bu, mungkin dengan bahasa saya. Jadi saya itu rencananya ingin menerapkan eh, model tutor sebaya Bu. Barangkali kalau dari temannya yang sudah bisa itu, yang mempunyai nilai besar itu, mungkin dari temannya itu akan lebih lebih dimengerti daripada dari gurunya Bu. Menerangkan dari gurunya tuh Bu. Mungkin barangkali itu nanti yang akan saya terapkan model itu tutor sebaya Bu. Saya pengen Oh, mudah-mudahan dengan tutor sebaya itu mungkin lebih lebih dari hati ke hati lagi dibandingkan disampaikan oleh saya selaku gurunya Bu. Itu Bu. oh baik Bapak. Jadi Bapak berpikir untuk rencana ke depan itu Bapak yang seperti Bapak bilang tadi katanya ingin menerapkan tutor sebaya gitu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Jadi mungkin dengan rencana ini mungkin anak-anak bisa lebih memahami gitu karena menganggap lebih apa ya teman gitu ya lebih dekat gitu ya mungkin Ya, bahasa mereka juga nyambung gitu ya Pak ya mungkin ya. betul Bu. Iya, iya. Oh, iya bagus sekali ya Pak rencananya ya Pak ya. Iya Jadi Bu. dengan adanya rencana teman kira-kira berarti berarti untuk rencana seperti yang tadi Bapak katakan itu rencananya teman sebayanya itu apakah dari misalnya senior atau memang teman yang satu kelas atau mungkin bisa jadi dalam arti ukurannya memang lebih lebih pandai gitu ya Pak ya, maksudnya lebih paham gitu. Jadi kriterianya seperti apa untuk menjadi tutor sebaya ini? Nah, untuk kriterianya yaitu teman satu kelasnya sendiri, Bu. Karena kita kan banyak kelas, Bu, ya. Jadi supaya tidak mengganggu yang kelas lain juga, jadi teman-teman yang dalam satu kelasnya tersebut, saya kan sudah mempunyai data nih, yang dianggap sudah mampu dan lebih kompeten dari teman-teman yang lainnya. Mungkin nanti akan saya arahkan pada mereka yang sudah lebih kompeten, supaya bisa mengetuk tularkan, Bu, kepada temannya itu menyampaikan materi yang anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM ini supaya bisa memberi pembelajaran itu Bu yang lebih baik lagi supaya hasilnya itu lebih baik atau minimal sama dengan temannya yang sudah kompeten ini Bu. Itu Bu. Dan pembelajaran itu nanti tetap kita lakukan di dalam kelas Bu ya. Si teman yang sudah lebih kompeten ini teman satu kelas yang ini menyampaikan pembelajaran pada temannya yang belum kompeten ini, Bu. Itu, Bu. Kemudian kalau sudah ya nanti akan ada evaluasi lagi. Baik Bapak, berarti untuk tutor teman sebaya ini menurut Bapak akan diambil itu dari teman sekelas ya Pak ya, Iya, hanya iya, Bu. teman sekelas, gitu. Jadi tidak melibatkan kelas atau murid yang lain yang berbeda kelas gitu ya Pak ya. Iya. Oke, bagus. Berarti kira-kira nih Pak, ketika ketika proses pembelajaran seperti itu, rencana Bapak kapan dilaksanakan? Apakah pada proses pembelajaran atau ketika di luar itu gitu ada sebuah misalnya ketika di luar teman-teman yang tadi Bapak jadikan tutor itu ya, tutor sebaya bisa membimbingnya di luar jam pelajaran atau seperti apa Kak? Seperti apa Pak gambarannya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk waktunya yang lebih utama nanti saya manfaatkan di jam pelajaran saya, Bu ya. Kalau jam istirahat barangkali mereka juga kan perlu perlu istirahat gitu. Jadi nanti saya terapkan pada saat jam pelajaran saya di pertemuan selanjutnya, Bu. Nah, di pertemuan selanjutnya kalaupun nanti si teman yang belum kompeten ini tetap belum memahami, mungkin di luar jam pelajaran, tapi tetap kegiatan intrakurikuler, Bu. Jadi tetap kegiatan intra dan tetap akan saya pantau kegiatan mereka ini, kemudian saya akan evaluasi hasilnya seperti apa. Apakah sudah mencapai atau belum itu, Bu.
Baik Bapak, dari rencana yang Bapak ingin terapkan di sini, saya rasa sudah cukup bagus ya Pak. Jadi adanya tutor sebaya gitu ya. Jadi mungkin dengan ketika pembelajaran Bapak dimulai, maka semua murid itu bisa menjadi gurunya gitu ya, tutor gitu ya di situ. Jadi teknisnya seperti apa Pak? Jadi apakah dengan berkelompok atau kan mungkin kalau tutor sebaya itu Bapak kan bisa menunjuk kalau saya gambarkan di sini berarti kan karena Bapak tadi mengatakan ada banyak yang nilainya besar juga, berarti kan bukan satu ya Pak ya. Iya, Apakah tutor sebayanya itu berarti lebih dari satu di kelas atau berarti kan kalau kalau yang saya pikir berarti tutornya itu bisa jadi banyak ya Pak ya di kelas ya. iya, iya, Jadi proses pembelajarannya itu teknisnya seperti apa Pak dengan adanya tutor-tutor di kelas itu sendiri? ya. Mungkin dengan modalnya gitu. Ya, untuk teknisnya, walaupun sebagian besar nilainya emang mencapai di atas KKM atau kompeten, tapi walaupun nilainya besar itu belum tentu mereka semua itu mampu berkomunikasi dengan baik, Bu. Jadi saya akan cari yang pertama itu ya pasti yang anak yang lebih kompeten, kemudian anak yang mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan, itu Bu. Jadi tidak semuanya akan saya pilih Bu. Nah kemudian kalau sudah saya pilih, saya drill kembali si anak-anak ini, saya kuatkan kembali tentang materi dan konsep pembelajarannya. Kemudian baru mereka saya perintahkan untuk memberikan pembelajaran kepada rekan-rekan yang belum kompeten tersebut Bu. Itu Bu. Baik Bapak, bagus sekali ya kalau saya tangkap dari rencana ini. Jadi teknisnya berarti nanti tutor sebaya ini Bapak katakan tadi ada mereka yang memiliki mereka atau siswa yang memiliki komunikasi yang baik ya Pak ya tadi Bapak bilang. Terus dia memiliki kompeten juga di antara siswa yang lain. Yang ketiga itu eh, Bapak juga tadi katanya akan mendrill kembali gitu konsep pembelajarannya seperti apa pada mereka yang terpilih nantinya ya Pak ya. Betul Ya, seperti itu Pak. betul Bu. Ya. Jadi nanti ketika mereka sudah siap gitu ya, siap siap yang terpilih gitu berarti dia si siswa ini bisa menjadi tutor menggantikan Bapak di kelas Ya, dengan Bapak tetap hadir di sana ya. atau gimana Pak? Ya, saya tetap hadir di kelas, Bu, memantau dan Oh, memonitor, jadi tidak bisa dilepas begitu saja gitu, Bu. Kemudian iya. selain mengevaluasi rekan-rekannya atau temannya yang belum kompeten ini, saya juga akan mengevaluasi temannya yang menjadi tutor ini, Bu, gitu, Bu. Dan Oh, mungkin nanti iya. sebenarnya ini bisa saya manfaatkan barangkali suatu waktu saya tidak bisa hadir itu kan, saya manfaatkan mereka untuk menjadi kalau di kuliah jadi asisten dosen saya, Bu, itu asisten Oh, iya bimbingan. baik. Iya, Baik Bapak, rencana yang bagus sekali. Jadi untuk bentuk ininya sendiri apa namanya? Setelah rencana ya Pak yang ini kan ada iya, bentuk tanggung jawabnya gitu ya. iya, Jadi kira-kira eh, tanggung jawab seperti apa yang maksudnya ingin kita hadirkan di sana gitu. Ya, kita itu melibatkan atau siapa yang mendukung gitu ya Pak ya atau sejauh mana gitu ya eh, kira-kira menurut Bapak ini keberhasilannya itu akan tercapai gitu. Ukurannya itu nanti ketika nilai yang dibawa KKM itu Bapak itu dapat menilai ngukurnya itu seperti apa gitu keberhasilan dari adanya tutor sebaya ini. ya. Kalau secara tanggung jawab itu jelas karena ini pelajaran saya, jadi tanggung jawab yang paling besar itu ada di diri saya sendiri Bu selaku gurunya. Kemudian saya mencoba memberikan kepercayaan kepada siswa yang lebih kompeten ini supaya mereka itu bisa mengajari teman-temannya yang belum. Supaya mereka juga ikut merasa bertanggung jawab, ada kebersamaan Bu, ada satu kolaborasi. Jadi jangan sampai pinter sendiri tapi harus bisa mengajak teman-temannya yang belum mengerti. Kemudian Betul. juga pembelajaran seperti ini akan saya sampaikan kepada wakil kurikulum, kemudian pada wali kelasnya, dan juga kepada kepala sekolah, Bu, tentang penerapan pembelajaran seperti ini, Bu, kepada anak-anak kami itu, Bu. Nah, kemudian juga untuk mengukur satu keberhasilan atau ketercapaian pembelajaran ini, yaitu ada evaluasi lagi. Nah, hasil evaluasi ini nanti saya sampaikan kepada
mereka ya terutama kepada anak-anak yang tadinya belum kompeten ini masih nilainya di bawah KKM. Nanti saya sampaikan supaya ada satu keterbukaan bahwa mereka sudah eh, berhasil mengikuti pembelajaran atau belum, Bu. Itu. Jadi maksudnya bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi kita evaluasi bersama-sama supaya tetap semangat belajarnya itu berkobar. Itu, Bu. Iya, baik Bapak. Bagus. Tadi Bapak akan mengatakan akan apa namanya menyampaikan ke kurikulum juga ya, Ya, bagian ada kurikulum, komunikasi, Bu ya. komunikasi, terus ke wali kelasnya juga dan anak-anak Ya, mungkin supaya bisa diterapkan di kelas lain juga mungkin apa seperti itu ya. Jadi bukan hanya di kelas Bapak, mungkin ya, seperti itu ya betul Pak ya. sekali. Baik. Terus ketika setelah ada Bapak bicarakan gitu, kita sudah melihat hasil gitu ya, misalnya di sana. Ke depannya itu kira-kira kapan Bapak akan menjalankan gitu? Kapan akan dibicarakan dengan Wakasek, terus kapan tutor sebaya ini dilaksanakan gitu. Seperti itu Pak. Jadi kira-kira kapan gitu Bapak akan mengimplementasikan dalam arti program seperti ini akan dilaksanakan kapan? Ya, untuk pelaksanaannya ya pasti saya komunikasikan dulu terutama ke Wakasek Kurikulum, Bu ya. Nanti tembusannya ya ke kepala sekolah tentang permasalahan ini dan penerapan pembelajaran seperti ini, Bu. Jadi hari ini kita sudah selesai, nanti besok saya sampaikan kepada Wakasek Kurikulum melalui dan juga pada kepala sekolah. Kemudian penerapannya yaitu nanti pada pertemuan selanjutnya, Bu. Pada pertemuan selanjutnya nanti saya terapkan pembelajaran seperti ini kepada siswa-siswa saya di kelas tersebut, Bu. Itu, Bu. Baik Bapak, saya setuju ya. Baik, bagus sekali program yang Bapak terapkan ini mungkin bisa jadi inspirasi buat saya juga ya Pak, tutor sebaya gitu ya. Oke, jadi mungkin besok atau segera setelah Bapak menyampaikan ke Wakasek dan kurikulum, semoga berjalan lancar ya Pak. Amin. Programnya juga anak-anak juga mendukung gitu ya ide dan setuju gitu untuk semoga program yang Bapak jalankan tutor sebaya ini bisa membuat anak-anak Bapak eh, lebih meningkat lagi nilainya ya Pak ya di atas Amin. KKM. Nanti ke depannya semoga tidak ada lagi nilai yang masih kecil gitu ya Pak ya. Baik Bapak, semoga sukses. Eh, Amin. saya ucapkan selamat ya. Mungkin sampai di sini dulu Pak, karena saya juga ada waktu waktu lain gitu, ya, ada acara lain gitu. Mungkin Baik, saya ya. Terima di kasih Bu sini Lilis dulu. ya atas waktu dan kesempatannya Ya, sama. mendengarkan keluh kesah saya Bu tentang pembelajaran di sekolah saya ini. Terima kasih Bu Lilis ya. Sama-sama Pak. Mangga Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana? Suaranya kecil Bu. Oh iya, lupa. Suaranya kecil. Nah, tadi proses coachingnya, apakah Ibu sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Udah puas? Kalau sudah puas sebenarnya sudah jelas digambarkan di sini ya. Eh, Kalau menurut saya gitu ya Bu. Jadi saya sudah menanyakan sesuai dengan alur cerita gitu tujuan, itu identitasnya juga program apa gitu ya. Terus yang rencana aksinya juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Jelani dengan bagus gitu ya. Rencana aksi ada tanggung jawab juga, bentuk tanggung jawabnya, dan sudah ada apa aksi tanggung jawab gitu ya. Eh, Menurut Ibu, saya ingin membantu Ibu mengembangkan bagian yang mana? Memperhatikan bagian mana maksud saya? Mungkin dalam bentuk saya itu pengen lebih ketika saya menjadi coach gitu ya Bu ya. Saya itu ingin bisa memahami, bukan memahami dalam arti bagaimana saya bertanya gitu ya pada kuci gitu ya. Karena saya juga memiliki kosakata bahasa yang mungkin yang luas gitu ya. Jadi agak bingung juga gitu ya Bu. Jadi
kalau istilahnya ada pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi saya merasa saya itu belum mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan dan membangun Koci gitu. Seperti itu. Baiklah. Kalau menurut saya tadi yang seperti yang sudah saya simak, berarti Ibu ingin saya mengembangkan cara bertanya Ibu mungkin ya. Jadi Betul. mungkin ada di tujuan, identifikasi di mana aja ya berarti ya. Nah, seperti yang saya perhatikan tadi, saya menyimak sebenarnya untuk coachingnya sendiri, alurnya Ibu tuh sudah dapat. Maksud saya tuh dari tujuan Ibu sudah menanyakan, sudah bagus menanyakan tujuannya seperti itu. Kemudian identifikasi masalah dari coaching, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sampai ke kesimpulan. Tapi saya tadi memperhatikan pada saat identifikasi ya Bu ya, sepertinya Ibu masih kurang menggali apa yang dialami sama Koci. Jadi identifikasinya itu Ibu hanya menanyakan, kalau tidak salah tadi hanya 1 kali menanyakan. Jadi kemungkinan permasalahan atau yang dihadapi Koci itu mungkin Ibu sudah paham benar, jadi akhirnya pertanyaannya hanya sekali saja, kemudian langsung ke menanyakan masalah rencana aksi. Nah itu mungkin untuk kedepannya saya menyarankan untuk identifikasi itu lebih menggali lagi Bu, situasinya apa yang terjadi, terus bagaimana kok bisa terjadi, kemudian apa yang seharusnya terjadi, seperti itu kan Bu. Identifikasi itu ya. Kemudian untuk rencana aksi sudah bagus, Ibu juga sudah menyampaikan ada umpan balik ya. Tadi saya sempat mendengar Ibu saat Koci bercerita, Ibu menyatakan bagus seperti itu. Terus untuk tanggung jawab, nah tadi saya waktu masuk ke pertanyaan yang ke tanggung jawab, saya keder juga tuh tadi pertanyaannya yang mana gitu. Bulat. Jadi pertama tuh yang ingin ditanyakan tuh seperti dukungannya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya bagaimana, pas terakhirnya keberhasilannya seperti apa. Jadi mungkin lebih baik Ibu menanyakannya satu-satu saja Bu, bagaimana tanggung jawabnya. Nah nanti si Koci menjawab dulu, kemudian ditanya bagaimana siapa yang bisa mendukung satu-satu Bu. Jadi kayak yang saya saja tadi, ini yang mau ditanyakan yang mana sih sebenarnya gitu kan. Ada tiga poin ditanyakan dalam satu kalimat tadi. Ibu merasa nggak seperti itu? Iya betul Ibu. Ya mungkin ya itu makanya saya ingin dikembangkan lagi dalam bertanya gitu karena saya merasa seperti itu ya. Iya Betul, berarti terima kasih. Sama Bu. Bagus, Ibu sudah tahu maksudnya apa yang mesti dikembangkan gitu ya. Jadi saya sebagai yang menyimak juga ya emang lebih gampang menyimak ya Bu ya. Bisa terlihat seperti itu. Kemudian tadi juga tidak hanya di pertanyaan itu, untuk waktu juga. Waktu tadi menanyakan waktu, benar sih yang ditanyakan, cuma seperti tadi ada poin-poinnya. Jadi yang ditanyakan satu tapi poin A, B, C gitu. Jadi waktu tadi, kapan waktu untuk bertemu dengan Wakasek, kapan melaksanakannya ini. Nah, itu mungkin nanti Ibu bisa untuk menanyakannya satu persatu biar coachingnya juga enggak. Untung ini coachingnya sudah paham. Ya, Terus jadi coachnya bingung gitu ya jawabnya ya. Saya tadi melihat bagus sekali Ibu sudah memasukkan ada umpan balik ya, sudah ada penilaian seperti itu. Berarti tadi Ibu sudah tahu sendiri ya bagaimana
bisa menilai sendiri bagaimana performanya. Kalau alur sih sudah masuk ya Bu ya. Paling nanti tadi benar cara Ibu bertanya, mungkin masih perlu banyak latihan atau ya membuat sebuah kalimat tanya yang apa ya? Kalau berbobot sih berbobot Bu. Kalau berbobot, cuma apa ya? Redaksionalnya aja. Ya nggak Gitu. rancu gitu ya mungkin Bu. Redaksional, kalau bobotnya sudah berbobot, cuma redaksionalnya mungkin kalau orang yang ditanya nggak ngeh gitu mungkin agak bingung juga gitu. Ya Ibu tadi sudah menilai sendiri ya. Kemudian kalau Ibu juga sudah mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan dari pengamatan saya tadi ya. Sudah sesuai, ya sudah. Menurut Ibu, apa yang saya sampaikan tadi sudah benar belum, Bu? Benar, betul Bu. Mungkin sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi apa yang Ibu katakan itu memang benar sih, apa yang dialami saya seperti itu gitu. Ya, jadi begitu keadaannya, dan memang Baik. tadi Ibu mengatakan, tadi Ibu kan mengatakan pertanyaan yang apa ya, dalam satu kalimat gitu, mesti satu-satu gitu. Sementara saya tuh kayaknya bertanya tuh apa ya, berbet gitu. Ya, jadi itu yang mesti Ibu garis bawahi, yang mesti menjadi perhatian untuk ke depan. Jadi namun demikian Ibu sudah bagus secara keseluruhan. Bagus, cuma oh ya, yang terakhir tadi saya lihat menurut pengamatan saya kesimpulan. Jadi tadi kesimpulan Ibu sendiri yang menyimpulkan. Seharusnya Ibu kan menanyakan aja ke coachingnya bagaimana kesimpulannya, kan seperti itu. Jadi nanti coach sendiri yang akan menyampaikan. Oh iya, betul. Ya, seperti itu Ibu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Karena semua ini untuk peningkatan kita juga ya. Dimaafkan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih juga teman-teman.